Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan, Stambuk F55119031. Di sini saya mulanya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya, yaitu API Gateway Microsoft Service. Yuk, mari simak videonya. Let's go. Baik, saya akan membuka PowerPoint yang telah saya buat. Nah, ini jadi judul yang saya buat, yaitu API Gateway Microsoft Service. Nah, kemudian di sini ada foto saya dan nama saya. Pertama-tama, apa itu API Gateway? API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Dengan menggunakan API Gateway, pengguna dapat membuat API RESTful dan API WebSocket yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dua arah secara real time atau secara nyata ya teman-teman. API Gateway mendukung beban kerja T-container dan tanpa server serta aplikasi web. API Gateway menangani semua tugas yang terlibat dalam penerimaan, pemrosesan hingga ratusan ribuan API secara bersamaan, termasuk pengelolaan lalu lintas pada website tersebut. Dan API juga didukung oleh CORS, akurasi dan kontrol akses, pembatasan, pemantauan, dan pengolahan versi API tersebut. API Gateway tidak memiliki biaya minimum atau uang muka. Penggunaan atau pembayaran pemanggilan API Gateway yang diterima dan jumlah data yang ditransfer keluar dengan model harga bertingkat API Gateway. Pengguna dapat mengurangi biaya saat penggunaan API diskalakan oleh Anda tersebut. Yang kedua, apa itu Microsoft Service? Microsoft Service berarti membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung. Microsoft Service memungkinkan tiap fitur pada aplikasi mengalami pengembangan tersendiri. Pola arsitektur Microsoft Service di dalam secara signifikan mempengaruhi hubungan antara aplikasi dan database. Di dalam Microsoft Service, masing-masing Microsoft Service atau layanan memiliki skema database itu tersendiri. Selain itu, dalam Microsoft Service juga dapat menggunakan jenis database dan bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan keperluan. Dengan begitu, tiap-tiap layanan akan lebih optimal. Dengan adanya Microsoft Service, maka memungkinkan aplikasi menjadi lebih padat, kompleks, namun tetap ringan dan tidak memberatkan komputer atau website tersebut. Intinya, Microsoft Service adalah metode membagi service ke bagian yang lebih kecil namun saling berkaitan. Misalnya, selain itu, dalam setiap Microsoft Service yang dibuat bisa menggunakan teknologi berbeda pula. Adapun karakter dari microservice yaitu yang pertama, memiliki banyak komponen. Salah satu tujuan digunakannya Microsoft Service adalah agar suatu aplikasi dapat memiliki beberapa fitur yang sangat optimal. Tiap-tiap fitur tentu saja memiliki komponen sendiri untuk menjalankan layanannya. Yang kedua, ditujukan untuk kebutuhan bisnis. Banyaknya fitur dalam suatu aplikasi berkaitan dengan tujuan bisnis, yaitu dapat melayani konsumen semaksimal mungkin. Yang ketiga, tujuan Microsoft Service adalah proses rutin yang simpel, menyederhanakan suatu proses aplikasi karena terbaginya fitur-fitur kecil. Jika suatu permintaan tersebut tak perlu memproses lama lagi.
dapat berjalan sendiri atau sentramental. Dengan Microsoft Microservice, setiap fitur yang ada berjalan sendiri tanpa harus melakukan sinkronisasi dengan fitur-fitur lainnya. Itulah mengapa tiap fitur dalam aplikasi memiliki tim developernya masing-masing. Yang kelima, mengurangi resiko kegagalan. Meskipun berjalan sendiri, fitur atau fungsi dalam aplikasi dapat saling membackup. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam sebuah aplikasi. Yang keenam, fiturnya selalu berubah. Kemudahan yang diberikan microservice memudahkan suatu aplikasi beradaptasi dengan keadaan beragam jenis gadget serta berbagai jenis update yang diberikan, tetap membuat aplikasi itu menjadi optimal. Berikut adalah basic arsitektur dari microservice. Yang pertama itu monolithic arsitektur. Pada gaya monolithic ini dibangun dalam single apps dan single database. Lalu kekurangannya dan kelebihan pada monolithic arsitektur ini yaitu mudah dibangun, yang pertama, yang kedua mudah diuji, yang ketiga mudah di-deploy atau server and cloud. Kekurangannya, ketika aplikasi menjadi besar, maka dalam suatu web itu banyak pengakses, performa akan menurun drastis. Ketika akan merubah teknologi pada aplikasi, maka merubah secara keseluruhan total aplikasi. Yang ketiga, jika terjadi error dalam salah satu fungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika ini kan dari Windows mengakses ke sini. Ini dalam bentuk web. Dari Android mengakses, PC mengakses, Mac mengakses, dan SQL ini database-nya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dan selanjutnya itu microservice berarti membagi aplikasi. Selanjutnya microservice arsitektur. Microservice arsitektur berarti membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung, tidak seperti aplikasi monolith. Kelebihannya, aplikasi scalable, secure, dan reliable. Setiap service berdiri sendiri. Yang ketiga, maintenance-nya lebih mudah atau saat perbaikannya tidak harus kita membongkar atau membuat aplikasi itu ulang secara keseluruhan. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi. Yang kelima, setiap tim development mengembangkan sistemnya sendiri tanpa adanya mengganggu service yang lain. Kekurangannya dalam microservice arsitektur adalah ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database service maka harus diubah. Yang kedua, untuk beberapa kasus sulit menerapkan perubahan service, jadi perlu perancangan yang matang jika ingin menggunakan microservice arsitektur. Yang ketiga, deployment yang kompleks, perlu konfigurasi untuk menjalankan setiap service karena memiliki runtime yang berbeda, tidak seperti aplikasi monolitik yang tinggal upload, deploy, dan beres aja. Yang keempat, perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah arsitektur, ini service dari microservice-nya, ini dari database. Ya sifatnya seperti kayak available, kayak bisa begitulah. Terima kasih sudah menonton presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau masih terbata-bata dalam melakukan presentasi. Saya Arif Rahmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.